Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah biologi sel yang merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian melakukan ujian tengah semester. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang siklus sel dan juga pembelahan sel. Ya, materi siklus sel ini menjadi bagian dari pokok mata kuliah biologi sel karena berperan penting dalam proses tumbuh kembang suatu kehidupan makhluk hidup. Dimana contohnya kita nih sebagai manusia merupakan suatu organisme hidup yang kompleks dimana selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semula kita berasal dari satu sel sperma dan satu sel telur yang mengalami fusi hingga mengalami pertumbuhan sel, perkembangan sel menjadi janin, lalu lahir menjadi bayi, balita, remaja, dan dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam tubuh akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan sel. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sel itu mengalami pertumbuhan dan bagaimana sel itu mengalami perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan sesuatu yang berbeda. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mampu menjelaskan tentang pertumbuhan yang terjadi pada fase interfase dan juga perkembangan yang terjadi pada fase mitosis. Dari dua fase tersebut, diharapkan kalian dapat mempelajari proses pembelahan sel dalam suatu siklus sel sehingga tahu bagaimana sih proses tumbuh dan kembang dari suatu organisme. Untuk memahami materi yang tadi tentang siklus sel terbagi menjadi beberapa subpokok. Yang pertama tentang definisi, tentang pengertian, itu ada di bagian pendahuluan. Ya, ini contoh animasi dari proses pembelahan sel. Ya, bagaimana dari satu sel menjadi duplikasi. Selanjutnya bagaimana sel itu terduplikasi, terjadi suatu proses di dalam sel itu dulu ya, sebelum membelah ada proses pertumbuhan yang dikenal dengan interfase. Lalu setelah fase interfase, sel tersebut siap untuk membelah, yaitu ada namanya pembelahan mitosis dan meiosis. Ini hanya terjadi pada jenis yang berbeda ya, tapi untuk tahapannya sama, nanti kita akan bahas di subpokok berikutnya. Lalu ada kromosom, di sini terjadi replikasi DNA. Karena replikasi DNA merupakan tahap penting dalam proses pembelahan sel. Lalu bagaimana apa aplikasi yang kita bisa terapkan dari mempelajari siklus sel? Untuk pendahuluan kita awali dengan semua organisme memulai hidupnya dari satu sel. Ya, jadi kalian perlu ingat bahwa semua organisme mengalami hidupnya dari satu sel. Lalu mungkin kalian sudah belajar bagaimana sel menjadi suatu organisme ya. Sel itu bisa membentuk jaringan, jaringan bisa membentuk organ, organ bisa membentuk organisme ya. Jadi dari kumpulan sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, kumpulan organ menjadi organisme. Nah, bagaimana sih sel itu bisa menjadi jaringan, menjadi organ, akhirnya organisme? Karena karakteristik sel yaitu dia bisa mengalami pertumbuhan dan mengalami reproduksi atau perbanyakan gitu ya. Jadi kuncinya karakteristik sel itu dia dapat tumbuh dan dapat bereproduksi. Itu dasarnya dari siklus sel. Harus kalian ingat ya. Karakteristik sel itu bisa tumbuh dan bereproduksi. Tadi karakteristiknya sel bisa tumbuh dan bereproduksi. Nah, semua sel yang bereproduksi atau berkembang biak
dia bisa membelah menjadi dua. Ini contoh animasinya ya. Berkembang biaknya sel itu adalah dia menjadi dua, dari satu sel menjadi dua, dari dua jadi empat, empat jadi 8, terus menerus. Jadi dari satu sel induk bisa menjadi jutaan sel anak karena sel dapat mengalami pembelahan sel. Setiap sel induk menghasilkan dua sel anak. Setiap kali mereka membelah, sel anak yang baru terbentuk ini dapat terus tumbuh dan akhirnya membelah kembali menjadi anaknya lagi. Akhirnya menghasilkan suatu populasi sel. Dari satu sel menjadi populasi sel dari jaringan. Populasi dari sel atau jaringan membentuk organ. Kumpulan organ-organ membentuk organisme. Itulah dasarnya ya. Nanti kalian belajari di mata kuliah anatomi fisiologi manusia tentang tubuh menjadi suatu kesatuan, karena sel itu dapat membelah kuncinya. Karena setelah mengalami tumbuh sudah cukup matang selnya, dia akan mengalami pembelahan. Jadi dasar suatu sel mengalami pembelahan yaitu dia sudah mengalami replikasi DNA dan sudah mengalami pertumbuhan yang terkoordinasi dengan baik dalam suatu proses namanya siklus sel. Jadi siklus sel sendiri merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam suatu sel mengalami pertumbuhan ke tahap selanjutnya yaitu pembelahan ya. Siklus sel itu meliputi pertumbuhan dan pembelahan sel. Syaratnya dia sudah bereplikasi dan mengalami pertumbuhan. Jadi definisi lain dari siklus sel itu adalah urutan peristiwa di mana sel dapat menduplikasi genomnya atau melakukan replikasi DNA sehingga mensintesis konstituen lainnya karena sudah bereplikasi dan akhirnya siap untuk membentuk dua sel anak atau mengalami pembelahan. Untuk tahapan siklus sel sendiri pada sel eukariot, contohnya pada sel manusia, yang khas diilustrasikan pada sel manusia, sel-sel ini membelah sesekali setiap 24 jam. Durasi pada siklus sel ini dapat bervariasi tergantung jenis organisme atau jenis sel itu sendiri ya. Contohnya nih, kalau manusia sekitar 24 jam, tapi kalau pada sel jamur atau ragi dia cukup 90 menit. Jadi tergantung kompleksitas dari sel itu sendiri. Secara umum, siklus sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu pada fase interfase, yaitu sel mengalami pertumbuhan dan di dalamnya terjadi sintesis DNA. Dan yang kedua adalah sel mengalami perkembangan, yaitu pembelahan. Jadi tumbuh, kembang, akhirnya dia membelah. Dan fase perkembangan ini sering disebut juga dengan fase mitosis. Terbagi menjadi dua sub lagi, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Sedangkan interfase pertumbuhan ada fase G1, gap 1 atau S sintesis dan G2. Jadi ada 3 tahap untuk interfase, sedangkan untuk mitosis ini hanya 2 tahap, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Kita awali dengan fase interfase. Interfase ini sering disebut juga dengan fase istirahat, yang merupakan fase pertama dari siklus sel yang kita akan bahas ya. Jadi interfase ini merupakan waktu di mana sel mempersiapkan untuk mengalami pembelahan dengan menjalani pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan sel di sini adalah mempersiapkan diri sel untuk mengalami pembelahan. Dan pada fase pertumbuhan ini yaitu akan terjadi replikasi DNA yang akan terjadi secara teratur. Interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. G1 sering dikenal dengan gap 1, fase S yaitu sintesis, dan fase G2 yaitu gap 2.
Sel harus tumbuh dan menduplikasi struktur internalnya yaitu DNA selama fase interfase sebelum mereka mengalami pembelahan atau mitosis. Hal tersebut karena memastikan kondisi sel siap untuk membentuk sel anak gitu ya. Sel menghabiskan sebagian besar hidup mereka di dalam fase interfase, khususnya dalam fase sintesis yaitu fase S. Kenapa lamanya itu di fase S nanti kita bahas ya. Sel tumbuh dan menjalankan fungsi biokimia. Jadi pada fase pertumbuhan ini selain terjadi replikasi DNA, dia juga menyiapkan nutrisi untuk pembelahan dan juga melakukan sintesis protein untuk menyiapkan organel-organelnya dalam persiapan pembelahan sel. Yang pertama dari fase interfase yaitu fase G1. Selama tahap fase G1, sel cukup aktif pada tingkat biokimia karena terjadi perubahan metabolisme ya. Perubahan metabolik ini tujuannya adalah mempersiapkan sel untuk mengalami pembelahan. Pada titik tertentu, sel harus berkomitmen untuk membelah dan akan bergerak ke fase S nih. Jadi fase G ini adalah fase awal sel mempersiapkan diri untuk ke tahap mitosis, yaitu fase persiapan untuk replikasi DNA. Ya, ingat fase G ini adalah fase persiapan untuk masuk ke fase S, yaitu fase persiapan sebelum terjadinya replikasi DNA. Karena pada sel yang akan melakukan replikasi, sel ini harus siap. Jadi sel ini harus tumbuh dan cukup ukurannya dan memiliki materi genetik kromosom yang sehat, dan ini terjadi persiapannya itu pada fase G1. Pada fase G1 ini dari siklus sel merupakan bagian dari interfase yang berperan untuk memastikan replikasinya akan berjalan baik atau tidak. Jadi pada fase G1 ini akan ada namanya checkpoint, yaitu checkpoint G1 strip S. Jadi checkpoint sebelum sel tersebut masuk ke fase sintesis. Proses dan langkah pada fase G1 ini sangat bervariasi, bahkan di dalam sel dari spesies yang sama. Namun peristiwa terpenting pada fase G1 ini adalah terjadi transkripsi RNA untuk mensintesis protein, yaitu mempersiapkan protein-protein yang berperan untuk replikasi RNA. Ya, terjadi duplikasi sentriol yang merupakan suatu protein, terjadi duplikasi mitokondria gitu ya. Jadi pada fase G1 ini adalah terjadi pertumbuhan sel. Jadi pada fase G1 terjadi sintesis RNA, yaitu proses translasi untuk mensintesis protein, tetapi tidak terjadi proses replikasi DNA ya. Dia hanya terjadi sintesis RNA. Pada titik G1 ini peristiwa terjadi apabila ada kerusakan DNA yang dimiliki sel, maka di sini akan ditentukan sel itu lanjut atau tidak ke fase S atau dia masuk ke fase G0 atau fase istirahat untuk diperbaiki atau dicukupkan sel itu mengalami pembelahan gitu ya. Jadi poin penting di fase G1 ini adalah selnya mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan ukuran dan terjadi sintesis protein melalui translasi RNA atau sintesis RNA, namun tidak terjadi replikasi DNA. Selanjutnya pada fase S ini merupakan fase sintesis, di mana merupakan fase dari interfase yang paling lama karena di sini terjadi kompleksitas materi genetik yang akan diduplikasi, yaitu materi genetik pada DNA. Jadi DNA akan mengalami replikasi. Sebelumnya sudah dipastikan DNA ini sehat gitu ya. Jadi pada fase S ini terjadi duplikasi RNA yang tujuannya adalah mempersiapkan untuk mengalami pembelahan. Jadi sebelum dibelah harus diduplikasi dulu dong RNA-nya agar materi genetik antara sel induk dan sel
anak ini sama. Jadi pada fase S ini menghasilkan pembentukan pasangan molekul DNA yang identik dan melekat erat di daerah sentromer. Sentrosom yang diduplikasi pada fase S merupakan sentrosom yang memunculkan gelendong mitosis, yaitu gelendong mitosis ini adalah alat yang mengatur pergerakan kromosom selama mengalami mitosis, ya. Jadi pada fase S ini fase S diatur secara ketat karena terjadi replikasi DNA dan juga sintesis protein yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, karena apabila saat proses replikasi DNA-nya ini tidak berjalan dengan baik akibat kekurangan nutrisi ataupun kegagalan mengkode materi genetik, akhirnya sifat sel induk akan berbeda dengan sel anak gitu ya. Jadi pada fase S ini harus benar-benar. Mekanisme pengaturan fase S juga terjadi proses pemastian sintesis DNA sebelum lanjut ke fase M, yaitu harus presisi. Tujuannya untuk melestarikan informasi genetik antara sel induk dengan sel anak. Ya, ketika sudah direplikasi akan masuk ke fase G2, di mana pada fase G2 ini terjadi penyiapan energi dan melakukan sintesis protein yang diperlukan oleh kromosom untuk melakukan pembelahan. Jadi genetiknya sudah diduplikasi, hanya menyiapkan lagi nih materi-materi yang diperlukan untuk pembelahan sel. Selain itu, pada fase G2 ini juga terjadi checkpoint sebelum memasuki ke fase M. Apakah DNA yang terreplikasi ini tetap dalam kondisi baik atau tidak? Ya, jadi dipastikan. Beberapa organel sel yang diduplikasi dan juga sitoskeleton dibongkar untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk fase mitosis. Jadi fase G2 ini adalah fase pertumbuhan terakhir dari sel sebelum mengalami pembelahan, ya. Jadi persiapan akhir untuk fase mitosis, di mana dicek semua materinya sudah cukup atau tidak masuk ke dalam fase mitosis. Fase G2 ini jadi jika selnya ternyata setelah bereplikasi mengalami kerusakan, maka dia akan diistirahatkan dan tidak dilanjutkan ke fase mitosis. Alasannya apa? Kalau misalnya terjadi tidak homeostasis tubuh kita dan selnya lanjut mengalami mitosis padahal di sana ada kerusakan genetik, itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan merusak komunikasi sel selanjutnya. Akhirnya bisa terjadinya pertumbuhan sel yang tidak terkendali, contohnya terjadi tumor, lalu kalau yang ganas itu terjadi kanker, ya, atau terjadinya penyakit-penyakit patologi lain akibat adanya proses pertumbuhan dan perkembangan sel yang tidak sesuai. Gitu ya. Jadi secara umum siklus sel ini ada 2 tahap utama, yaitu interfase dan mitosis, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, di mana perkembangannya ini adalah pembelahan. Untuk fase pertumbuhan atau interfase diawali dengan fase G1, di mana titik poinnya ini sel mengalami pembesaran karena organel selnya bertambah gitu ya. Lalu merupakan titik awal untuk sel memulai pembelahan atau tidak gitu ya. Di sini dicek selnya materinya cukup atau tidak nutrisinya. Lalu DNA-nya betul tidak akan direplikasi. Kalau misal terjadi kerusakan pada materi genetik, dia akan diperbaiki akibat adanya suatu sinyal yang mengantarkan bahwa DNA yang dimiliki sel tersebut rusak, maka sel tersebut tidak lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase S, tapi akan masuk ke fase G0, yaitu fase istirahat. Namun sel yang sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, dia akan masuk ke fase S untuk terjadi replikasi DNA. Dan ketika DNA sudah terreplikasi, dia akan siap untuk mengalami pembelahan.
Dan ada fase G2 yang mengecek kembali kesiapannya dan menyiapkan nutrisi yang cukup untuk masuk ke fase pembelahan, yaitu fase mitosis gitu ya. Untuk fase G1 ini paling beragam dari semua sel, bisa dari 6 sampai 12 jam, dan fase fix yang terlama adalah fase S karena hampir seluruh sel mengalami fase S-nya 8 sampai 9 jam. Dan fase G2 ini sangat singkat, yaitu 2 sampai 4 jam. Nah, kalau di total nih ya, pada interfase ini bisa hampir 20 jam. Lebih dari 20 jam. Sedangkan pada fase mitosisnya atau pembelahan itu hanya 1 jam. Ya. Itu semoga kalian bisa memahaminya dengan baik sampai sini. Tadi saya menyinggung bahwa kalau selnya belum siap untuk mengalami pembelahan dan sudah dicek pada fase G1 belum bisa lanjut ke fase S, dia akan disimpan dalam fase G0 ya. Itu namanya fase istirahat. Sekarang kita bahas fase G0 ya. G0 ini adalah fase istirahat atau periode dalam siklus sel di mana sel berada dalam keadaan diam. Jadi dia belum siap untuk mengalami pembelahan atau dia sudah cukup melakukan pembelahan. Akhirnya dia hanya menunggu atau titik terakhir, yaitu pada fase G0. Jadi sehingga G0 ini karena kadang sudah merupakan titik akhir dari sel yang tidak bisa mengalami pembelahan, sering disebut juga dengan perpanjangan dari fase G1, di mana sel sudah tidak mungkin untuk membelah, atau kalau dia bersiap membelah, jadi dia fase istirahat gitu ya. Pada fase G0 ini biasanya sel memasuki fase G0 ketika mencapai kematangan seperti pada sel otot, di mana dia sudah tidak bisa membelah kembali. Lalu sel saraf ketika sudah di batas waktu tumbuh dan kembang, akhirnya dia hanya berada pada fase G0 hingga mencapai kerusakan dan mengalami kematian. Jadi kita pernah bahas kalau nggak salah, sel saraf itu adalah sel yang tidak bisa membelah kembali ketika sudah sempurna tumbuh ya. Jadi kenapa kalau sudah kita dewasa akhirnya tua mengalami pikun atau sering lupa, karena sel saraf itu sudah tidak bisa membelah lagi. Sel saraf itu hanya menunggu atau akhirnya mengalami degeneratif, kematian sel ya. Begitupun pada sel otot, kadang semakin tua itu kita semakin sering pegel-pegel, semakin sering kaku karena sel-sel otot yang hidupnya sudah berkurang ya, karena dia sudah tidak bisa memperbaiki sel untuk membelah gitu. Jadi dia hanya pada fase G0. Terus suatu sel mengalami siklus sel itu ada sistem kontrolnya, jadi harus terkoordinasi gitu ya, tadi sudah kita bahas. Makanya ada koordinasi waktu. Sistem kontrol pada siklus sel memiliki pengaturan yang sangat kompleks dengan melibatkan protein untuk mengaktifasi setiap siklusnya ya. Ini sama seperti signaling atau komunikasi sel, bahwa yang menghantarkan suatu signal contohnya adalah enzim. Enzim merupakan suatu protein yang dia akan terbentuk pada waktu tertentu untuk menghantarkan suatu sinyal kapan sel itu mulai mengalami siklus sel atau melakukan proses pertumbuhan atau pembelahan. Jadi ketika dari dia sudah cukup nih untuk membelah, dia masuk ke fase istirahat atau langsung masuk ke fase G1 yang dimana dimulai awal checkpoint pengontrolan untuk pembelahan sel. Selalu ada kontrolnya itu di G2, apakah dia lanjut ke fase mitosis atau terhenti ke fase istirahat kembali jika dirasa selnya mengalami kelainan pada bagian kromosom yang sudah terreplikasi. Jadi checkpointnya ada antara G1S ke S ya, G1 garis miring S, yaitu checkpoint ketika akan memasuki fase replikasi atau sintesis DNA. Di sini akan dicek bagaimana ukuran dari selnya sudah cukup atau belum, karena sel pada fase G1 mengalami pertumbuhan
rata-rata mengalami duplikasi dari organelnya. Lalu nutrisi yang dibutuhkan untuk replikasi sudah cukup atau tidak, growth factor yang menstimulasi pertumbuhan sudah cukup atau tidak, lalu mengecek apakah DNA-nya ada kerusakan atau tidak. Itu adalah fungsi checkpoint pada G1. Checkpoint sendiri adalah tahap dalam siklus sel, contohnya pada sel eukariot, di mana sel memeriksa sinyal internal dan eksternal, di mana terjadi hal untuk memutuskan apakah sel tersebut akan lanjut pada tahap pembelahan atau tidak. Jadi tahap awal yaitu G1 checkpoint, sedangkan tahap 2 yaitu pada fase interfase ada G2 checkpoint. Di sini adalah memastikan bahwa ukuran selnya sudah cukup untuk mengalami pembelahan dan juga sudah terjadi replikasi DNA yang benar ya. Jadi beda antara G1 dan G2. Kalau di G1 memastikan siap direplikasi atau tidak, sedangkan di G2 siap untuk mengalami pembelahan atau tidak. Dan ketika proses mitosis atau pembelahan ada juga checkpoint namanya spindle assembly checkpoint. Dia berfungsi untuk mengecek apakah proses pembelahannya sempurna atau tidak gitu ya. Jadi checkpointnya ada 3, yaitu checkpoint siklus sel secara keseluruhan, checkpoint G1 menuju S, checkpoint G2 menuju M, dan checkpoint pada proses mitosis. Jadi pada G1 tadi ukurannya, lalu nutrisinya sudah cukup atau belum, pertumbuhan ya, growth factor ini sudah cukup, molekular signal sesuai yang ada di kemarin kita pelajari di komunikasi sel, dan kesehatan dari DNA-nya itu sendiri ya. Selanjutnya kita masuk ke fase mitosis. Jadi kalau kalian lihat nih tadi di awal fase mitosis itu adalah bagian dari fase perkembangan sel. Perkembangan sel itu termasuk apa? Yaitu pembelahan sel. Ada 2 fase yaitu mitosis dan sitokinesis. Jadi mitosis ini secara umum ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Ini nanti kalian lihat prosesnya gimana sel yang kromosom yang sudah terreplikasi tadi pada fase interfase dia akan siap untuk membelah. Dimulai dengan proses profase ya ini. Jadi ada penebalan dinding nukleus yang siap untuk mengalami proses pembelahan. Lalu ada prometafase sebelum ke metafase. Ini metafase. Selanjutnya setelah metafase adalah anafase ya. Nanti kita akan bahas secara detail satu persatu tahapan dari mitosis. Jadi mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan secara sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Kalian harus pahami ya. Jadi kalau mitosis ini adalah proses pembelahan sel induk, di mana sel anaknya sama persis dengan sel induknya. Kromosomnya sama, genetiknya sama. Karena nanti akan kita pelajari proses pembelahan yang kromosomnya beda dengan ibunya, namanya adalah meiosis. Nah, kebetulan fase perkembangan itu adalah terbagi menjadi 2, yaitu mitosis dan sitokinesis. Jadi, sitokinesis ini adalah tahap lanjut dari mitosis, yaitu terjadinya pembagian sitoplasma secara sempurna menjadi 2 bagian sama untuk sel anakan. Jadi, ketika sudah telofase langsung ke sitokinesis ya. Tahap pertama dari fase ini ya, kita sedikit ingatkan lagi, ada tahapan fase mitosis yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Semoga kalian terbayang jika ada gambarnya nih ya. Ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase. Jadi kalau nanti saya kasih soal ujian gambarnya, kalian udah tahu ya ini pada fase apa, kalian harus bisa menebak ya.
Terima kasih. Kita lanjutkan ke fase profase. Profase ini adalah fase yang terjadi pada proses penebalan pada benang-benang kromosom. Ya, benang-benang kromosom menjadi kromatid. Ya kan, kromosomnya ini mengalami penebalan, ya, akhirnya menjadi kromatid, namun membran intinya masih menyelimuti. Jadi membran intinya masih tebal dan belum mengalami perubahan. Namun kromosomnya sudah mengalami penebalan pada benang-benang hingga menjadi kromatid. Ya. Dan sentrosom yang ada di bagian dari kromosom membelah menjadi dua pasang sentriol dan bergerak ke arah berlawanan dari sel membentuk spindle mikrotubul. Nah, ini ya, spindlenya mulai bergerak ke arah kutub masing-masing, jadi akan berlawanan. Itu akan baru dimulai pada fase profase. Jadi profase ini merupakan tahap pertama dari mitosis atau kita sebut juga karyokinesis. Jadi ini tahap awal lanjutan dari fase S, G2 ya, dari proses interfase. Pada fase S dan G2 molekul DNA baru terbentuk, ya. Tidak berbeda sedikit sama sekali dengan sel induk. Nah, pada fase profase ditandai dengan adanya kondensasi dari bahan kromosom. Bahan kromosom ini diperbaiki akhirnya menjadi suatu kromatin. Sentrosom mengalami duplikasi, ya. Penyelesaian pada fase profase ini ditandai dengan yang pertama itu adalah bahan kromosom membentuk mitosis pada bagian kromosom dan juga sentrosom, ya. Selanjutnya adalah tahap metafase. Pada metafase ini ditandai hilangnya membran inti. Tadi kalau di profase membran intinya masih ada terlihat jelas, dan di metafase ini membran intinya sudah menghilang, sudah mengalami kerusakan. Kemudian benang-benang kromatid tadi yang sudah mengalami penebalan dari bagian kromosom sudah berada di bagian ekuator, ya, atau ada di tengah dari sel, inti sel itu, ya. Jadi membentuk suatu bidang ekuator atau garis lurus sehingga terdisintegrasi lengkap dari bagian inti dan memulai fase mitosis yang kedua, yaitu metafase. Dan kromosom menyebar melalui sitoplasma. Ketika sudah pada bidang ekuator, kromosomnya sudah menyatu dengan sitoplasma dan bersiap untuk fase yang ketiga, yaitu adalah fase anafase. Bagian penting pada fase metafase ini adalah serabut spindle yang menempel pada kinetokor kromosom, dan kromosom dipindahkan ke bagian ekuator. Kodenya ada pada tahap metafase adalah kromosomnya sudah berada di bidang ekuator, ya. Setelah mencapai tahap metafase akan masuk ke tahap anafase, yaitu masing-masing kromosom sudah membelah, ya. Benang-benang kromatid ditarik masing-masing ke arah dua kutub yang berlawanan oleh benang-benang spindle. Jadi kalian sudah bayangkan pada tahap anafase ini tahap pemisahannya sudah lebih terlihat jelas, ya. Jadi pada pemulaan anafase, setiap kromosom yang tersusun pada plat metafase dia dibelah secara bersamaan dan menjadi dua kromatid anak. Sering disebut juga dengan kromosom anak dari inti anak. Jadi pada tahap anafase ini memulai migrasi menjadi dua kutub yang sangat jelas terlihat, di mana pada setiap kromosom bergerak menjauhi dari lempeng ekuator. Jadi kalau pada metafase dari profase ke metafase kromosomnya bergerak menuju ekuator, namun pada tahap anafase kromosomnya bergerak
menjauhi ekuator menjadi dua bagian ya. Jadi titik intinya sentromer membelah dan kromatid terpisah. Kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya. Selanjutnya adalah tahap terakhir dari mitosis yaitu telofase. Pada tahap telofase ini merupakan benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut membran inti. Jadi pada tahap telofase ini sudah terbentuk kembali membran inti masing-masing dari sel anak. Kalau tadi di profase membran intinya bersiap untuk mengalami kehancuran. Nah, di telofase ini adalah tahap pembentukan membran inti dari anak atau dari anak sel yang sedang mengalami pembelahan. Sehingga pada fase telofase ini sudah terbentuk dua inti sel. Namanya adalah karyokinesis yang ditandai terbentuknya membran inti. Ditandai dengan adanya pemisahan sitoplasma juga, sitokinesis, dan akhirnya dihasilkan dua anakan sel yang sempurna, di mana setiap anakan membawa 23 pasang kromosom yang sama persis dengan jumlah kromosom sel induknya. Ya. Jadi di tahap telofase itu terjadi karyokinesis yaitu pembentukan dinding inti sel dan juga sitokinesis yaitu pemisahan sitoplasma menjadi dua anakan sel. Ya, semoga bisa dipahami karena kita akan masuk ke fase meiosis. Sebelumnya saya ingatkan dahulu kata kunci dari proses mitosis ini yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. PAMAT ya, kalau disingkat itu PAMAT. Pro ya, pro itu sebelum, M middle, A away, akhirnya dia sudah pergi nih. Pergi karena dari ekuator dia pindah ke kutub nih ya. Lalu telofase, two side, akhirnya dia bisa membelah menjadi dua bagian. Profase adalah fase pertama sebelum pembelahan. Metafase adalah fase pertengahan, yaitu fase kedua di mana kromosom yang sudah terreplikasi berjajar pada bidang ekuator. Lalu away, jadi dia pergi dari bidang ekuator ke kutub berlawanan. Akhirnya ke two side membentuk menjadi dua bagian ya. Semoga bisa dipahami kalau proses pembelahan sel pada organisme hampir berbagai jenis sel prosesnya sama, yaitu menduplikasi sel induk menjadi sel anak yang sama ya. Itu adalah siklus sel secara umum untuk semua sel. Nah, kita akan membahas meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual ya. Jadi beda ya, secara seksual. Jadi sel itu secara harfiah dia bisa bereproduksi dengan cara membelah diri. Namun pada contohnya manusia ingin menghasilkan keturunan, proses pembelahannya adalah namanya meiosis. Karena bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma atau sel telur. Produksi keturunan dengan memproduksi seksual mencakup peleburan dua sel gamet yang masing-masing dengan satu set kromosom haploid. Haploid itu dari single menjadi double ya, haploid lengkap. Tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah membentuk sel kelamin atau gametogenesis. Ini beda dengan mitosis ya. Kalau mitosis intinya adalah memperbanyak sel dengan materi genetik yang sama. Tapi kalau yang meiosis ini adalah membentuk sel kelamin, gametogenesis. Jadi bisa sel gamet jantan atau sel gamet betina yang akhirnya bisa berfusi menjadi gabungan dua kromosom menghasilkan suatu karakteristik genetik baru anaknya yang tidak persis 100% sama dengan induknya ya. Jadi pada fase meiosis ini adalah produksi keturunan dengan proses namanya adalah reproduksi seksual. Beda kalau dengan mitosis ya. Mencakup peleburan dua gamet masing-masing dengan satu set kromosom haploid lengkap ya. Kromosom itu kan bentuknya haploid.
Jadi akan membentuk gamet dari haploid menjadi diploid. Jenis-jenis pembelahan sel khusus ini mengurangi jumlah kromosom karena jadi kelebihan ya, karena sudah lengkap jadi harus dikurangi setengahnya sehingga menghasilkan produksi sel anak yang haploid. Tadi kenapa pada proses meiosis ini sebutnya pembelahan sel secara seksual, karena dia menggabungkan dua materi genetik yang berbeda hingga menghasilkan genetik baru dengan karakteristik baru. Jadi meiosis ini memastikan produksi fase haploid dalam siklus hidup organisme yang bereproduksi secara seksual, sedangkan pembuahan yaitu mengembalikan fase diploid. Jadi pada meiosis ini selama proses gametogenesis pada tumbuhan dan hewan, ini mengarah pada pembentukan gamet haploid ya. Tahapan meiosis ini melibatkan dua siklus yang berurutan dari pembelahan inti dan sel yang disebut juga meiosis 1 dan meiosis 2. Pembagian ini dapat dibagi lebih jauh lagi menjadi karyokinesis, sitokinesis 1, dan karyokinesis 2 dan sitokinesis 2. Jadi ada dua tahap nih ya. Karyokinesis 1 dan karyokinesis 2 ini dari satu sel menjadi 2 dan langsung melanjutkan ke karyokinesis 2 dan sitokinesis 2 sehingga menghasilkan 4 haploid gitu ya. Jadi pada proses meiosis 1 ini memisahkan kromosom homolog yang sebelumnya menyatu sebagai tetra, bentuknya 4 rangkap sehingga menghasilkan 2 sel haploid dengan setiap sel memiliki pasangan kromatid karena ploida yang berkurang dari diploid ke haploid. Nah, kalau meiosis 1 ini disebut juga dengan pembelahan tereduksi karena dia kayak silang gitu ya, cross-link meiosis atau cross-link development cell. Jadi dia pembelahan sel yang dimana terjadi perubahan materi genetik gitu ya. Lalu meiosis 2 ini pembelahan seimbang yang analog dengan mitosis. Jadi prosesnya ini tahap lanjut jadi prosesnya sama dengan mitosis, yaitu kromatid bersaudara yang berpisah sehingga menghasilkan 4 sel dengan karakteristik yang sama. Jadi pada akhir meiosis ini yaitu memproduksi 4 sel haploid gitu ya. Harus diingat hasil dari proses meiosis itu adalah memproduksi 4 sel haploid yang sama. Dan kata kunci dari fase meiosis ini hanya terjadi pada fase reproduksi seksual. Yang pertama adalah tahap meiosis 1. Sebelum memasuki tahap meiosis 1, sel harus melakukan interfase. Jadi sama ya, sebelum pembelahan tetap harus mengalami pertumbuhan terlebih dahulu. Seperti pada mitosis, sel tumbuh selama fase G1, lalu terjadi penyalinan terjadi penyalinan kromosom selama fase S dan bersiap untuk pembelahan selama fase G2. Nah, selama fase profase 1 ini terjadi perbedaan dari mitosis. Kalau mitosis kan tadi langsung ya terjadi penebalan dinding kromatin seperti pada mitosis, namun pada meiosis 1 itu mereka juga berpasangan ya. Setiap kromosom dengan hati-hati menyelaraskan dengan pasangan homolognya sehingga keduanya cocok pada posisi yang sesuai sepanjang-panjangnya. Akhirnya kan gabungan nih dari dua sel gamet, dia bertemu yang pasangannya, terjadi ikatan silang. Nah, ketika ikatan silang itu dua karakter yang berbeda bersatu, akhirnya untuk prosesnya sama, dari profase ke metafase berkumpul pada garis ekuator, lalu akhirnya berpisah ke tahap anafase, ditarik ke bagian kutub masing-masing, akhirnya terjadilah telofase, yaitu pembelahan inti dan juga pembelahan sitoplasma ya.
Selanjutnya ini adalah fase meiosis 2 yang merupakan tahap kedua dari pembelahan meiosis. Jadi tahap lanjut nih, dari hasil meiosis 1 dihasilkan 2 sel haploid. Nah, masing-masing 2 sel haploid ini akan mengalami pembelahan lagi. Untuk tahapnya di sini sama seperti tahap mitosis ya. Jadi 2 kromosom yang sudah terduplikasi dia akan mengalami replikasi, namun dengan karakter yang berbeda dengan sel induknya gitu ya, sehingga dari hasil meiosis ini akan menghasilkan 4 karakter sel yang berbeda dengan 2 sel awalnya karena terjadi crosslink dari replikasi DNA itu sendiri. Ini hanya terjadi pada fase pembelahan sel seksual ya, beda hanya sel gamet dan sel telur. Jadi apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Jumlah kromosom sel anaknya sama atau enggak? Nah, kalau mitosis sel anakannya itu diploid ya 2N karena karakternya sama dengan induknya. Sedangkan meiosis dia bentuknya adalah haploid. Jadi dia induknya meiosis 1 2N, anaknya N aja. Meiosis 2 karakter anaknya sama N ya. Lalu jumlah kromosom pada manusia itu 46, kalau meiosis itu 23 dari haploid yang satu, 23 dari haploid yang satu lagi. Sifat sel anakan sama dengan induk, sedangkan meiosis setengah dari kromosom induk. Jumlah sel anakannya 2, kalau meiosis 4, lalu terjadi pada sel somatik yaitu autosom, sedangkan pada sel meiosis yaitu sel gamet. Jadi beda jenis selnya ya. Kalau mitosis sel somatik, kalau meiosis itu sel gamet. Jumlah pembelahannya sekali satu siklus berapa? Yaitu 1 kali. Sedangkan pada meiosis 2 kali. Kromosom yang berperan sister kromatid atau kromatid bersaudara, sedangkan meiosis adalah crossing over atau tetrad. Tahap anafasenya mikrotubul memisahkan kromatid dan bergerak ke arah berlawanan, yaitu ke arah kutub. Sedangkan pada fase meiosis kromosom homolog bergerak sebagai satu unit tunggal. Ini diingatkan kembali contoh perbedaan tahapnya. Kalau meiosis ini ada 2 siklus ya. Meiosis 1, meiosis 2 yaitu profase, metafase, anafase, telofase 1. Lalu selanjutnya ada profase, anafase, profase, metafase, anafase, telofase 2. Sedangkan mitosis hanya langsung dari profase ke telofase gitu ya. Dan hasilnya kalau meiosis 4 sel anakan dengan karakteristik yang berbeda, sedangkan kalau mitosis ini 2 sel anakan dengan karakternya sama dengan induknya. Lalu faktor apa saja sih yang bisa menginduksi terjadinya siklus sel atau menstimulasi siklus sel? Sudah pasti ya adanya suatu rangsangan signal. Yang pertama ada mitogen, yaitu mitogen ini dia berfungsi untuk menstimulasi pembelahan sel. Ya, dia ada di intraseluler, ada di dalam sel itu sendiri. Dia menentukan dia masuk ke G0, G1 ya. Itu adalah mitogen. Terus ada growth factor di sini yang berperan untuk proses pembelahan dan juga replikasi DNA, serta ada survival factor. Dia berperan untuk menginduksi sel itu untuk bertahan dan menekan terjadinya kerusakan sel, yaitu kematian sel, apoptosis. Jadi terakhir, kenapa sih kita penting banget mempelajari siklus sel? Karena dengan mempelajari siklus sel kita tahu dasar kenapa sih kita akhirnya menjadi dewasa, ukuran tubuh kita menjadi menjadi lebih besar gitu ya. Karena di dalam tubuh kita itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Atau aplikasi yang lainnya, misalnya kalian terluka nih ya. Terus kenapa sih bisa akhirnya tertutup kembali luka tersebut? Karena sel-sel pada kulit ya, sel epitel itu bisa terus mengalami pertumbuhan dan pembelahan seumur hidupnya, sehingga kalau luka di bagian kulit akhirnya bisa tumbuh lagi.
kecuali terbakar ya. Kalau terbakar konsepnya sel awalnya tuh sel induknya udah rusak, akhirnya dia tidak bisa membelah. Kalau kita cuma luka dan tidak merusak semua sel yang induknya, akhirnya bisa terus tetap membelah, akhirnya menutupi luka. Begitupun pada janin gitu ya, selama 9 bulan yang akhirnya dari satu sel sperma dan satu sel ovum akhirnya terus menyatu berfusi, akhirnya terus membelah lahirlah seorang bayi. Lalu kalau di farmasi aplikasinya apa sih? Kita mempelajari siklus sel ini bisa untuk mentarget pengobatan pada terapi kanker. Jadi kita tahu nih, sel kanker itu tumbuhnya sangat cepat. Jadi kita bisa menghambat pertumbuhan sel itu gitu ya dengan memanipulasi merusak DNA selnya, atau kita menghambat replikasi DNA-nya, atau kita merusak pada proses pembelahan gitu ya. Jadi aplikasinya banyak. Nanti kalian bisa pelajari lagi, tolong ilmu siklus sel ini jangan dilupain karena akan sangat berperan pada materi farmakologi 2 yaitu tentang anti kanker gitu ya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau WhatsApp saya secara langsung, ataupun boleh menyapa saya di Instagram ya. Bebas, segala masukan dan komentarnya saya akan terima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.